Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, di sini saya Rahma Nuridayanti akan berbagi sedikit materi mengenai format sel dan visualisasi data menggunakan grafik pada Microsoft Excel. Mari kita simak sama-sama ya. Nah, kita hari ini akan belajar peformatan sel dan visualisasi data dengan menggunakan grafik. Nah, di sini jika kalian belum tahu mengenai apa itu format sel adalah peformatan data dalam sel untuk memberikan suatu sifat atau tipe dari data tersebut. Format sel pada Excel digunakan untuk memberikan suatu tampilan pada data agar lebih mudah dalam membaca data tersebut dan lebih rapi serta enak ketika kita memandangnya. Nah, tujuan dari format sel itu sendiri, yang pertama untuk mempermudah pembacaan suatu data, kemudian untuk menyusun data dengan rapi, dan yang terakhir yaitu untuk meningkatkan presentasi pada data. Nah, jenis format sel yang akan kita praktekkan nanti yaitu mengenai jenis format sel yang pertama, general atau umum. Pada format sel general atau umum ini digunakan untuk semua sel yang ada pada Microsoft Excel. Jadi di sini tidak ada format khusus. Jadi kita bisa memasukkan huruf maupun angka karena di sini adalah formatnya general. Yang kedua yaitu number atau angka. Nah, pada number atau angka ini digunakan untuk format khusus angka termasuk angka dengan desimal. Kemudian ada accounting atau akuntansi, yaitu format angka khusus untuk keperluan yang berhubungan dengan keuangan. Kemudian ada date atau tanggal. Nah, pada format data date terdapat dua jenis. Nah, keduanya ini mempunyai fungsi yang sama, yaitu untuk menampilkan tanggal. Kemudian ada time atau waktu, merupakan format untuk mencatat jam ataupun waktu. Kemudian ada percentage atau persentase. Format ini digunakan untuk menampilkan angka sebagai persentase. Misalnya dengan mengalihkan angka dengan 100 dan menambahkan dengan simbol persen. Nah, setelah kita belajar peformatan sel, di sini kita belajar mengenai grafik. Jadi di sini ada pengertian grafik. Yang belum tahu grafik atau bagan, itu adalah representasi visual dari data yang digunakan untuk menggambarkan hubungan antara dua atau lebih variabel serta untuk menyampaikan informasi dengan cara yang lebih mudah dipahami. Grafik ini membantu dalam menganalisis dan membandingkan data dengan lebih cepat, sehingga sangat berguna dalam bidang statistik, riset, dan bisnis. Nah, tujuan grafik adalah yang pertama untuk menampilkan data numerik, yang kedua mempermudah perbandingan, yang ketiga identifikasi pola atau tren, yang keempat menjelaskan data secara visual. Di sini saya akan menjelaskan mengenai jenis-jenis grafik yang ada dalam Microsoft Excel. Yang pertama ada bagan batang atau bar chart, biasa juga disebut dengan diagram batang. Nah, di sini fungsinya adalah menampilkan data dalam bentuk batang, vertikal ataupun horizontal. Jadi untuk grafik batang bentuknya seperti ini. Nanti lebih jelasnya kita praktekkan di lembar kerja Microsoft Excel-nya. Di sini saya jelaskan mengenai pengertiannya dulu. Kemudian yang kedua ada bagan garis atau line chart yang berfungsi untuk menampilkan data dalam bentuk garis yang menghubungkan titik-titik data yang terurut berdasarkan waktu ataupun urutan lainnya. Kemudian ada bagan lingkaran atau pie chart, biasa disebut dengan grafik donat. Nah, di sini untuk menampilkan proporsi bagian-bagian dari keseluruhan dalam bentuk potongan lingkaran. Kemudian yang terakhir ada bagan chart atau area chart.
mirip dengan grafik garis, tetapi area di bawah garis ini diwarnai untuk menunjukkan volume atau jumlah yang lebih besar. Nah, sekarang mari kita praktekkan peformatan sel dan membuat grafiknya pada Microsoft Excel. Di sini saya sudah mempunyai sebuah data yang nantinya kita akan buat format selnya dan membuat grafik di data yang sudah tersedia ini. Nah, di sini saya mempunyai data penjualan hasil panen sayur Desa Sukamakmur. Nah, di sini sudah ada beberapa kolom yang berisi nomor, nama barang, panen 1, panen 2, panen 3, jumlah harga, tanggal, dan waktu. Nah, di sini yang pertama saya akan menunjukkan mengenai peformatannya terlebih dahulu. Nomor di sini menggunakan general ya. Nama barang juga general. Ini masih general semua. Nah, di sini saya ingin panen 1, panen 2, panen 3 dan jumlah. Kita blok terlebih dahulu. Kita ganti formatnya di bagian number format sini. Nah, kita bisa menggunakan tanda panah ini di sini, pilih yang number, atau bisa langsung yang di pilihan di sini, pilih number. Nah, di sini menjadi format number untuk panen 1, panen 2, panen 3, dan jumlah. Nah, di nama barang tetap menggunakan general. Kemudian, pada kolom harga, saya juga akan mengganti formatnya dari general menjadi currency atau nilai mata uang ya. Nanti di sini langsung kita klik currency, maka akan muncul Rp atau rupiah sesuai dengan harga. Nah, di sini saya ingin membuat format tanggal, misalnya saya akan mengetikkan 12 Januari 2024 menggunakan strip gini. Nah, ketika kita enter, ini langsung berubah menjadi date. Kita klik di sini ada short date dan long date. Nah, format yang saya pakai ini ketika saya mengetikkan tadi menggunakan strip, ketika di enter ini langsung otomatis menjadi yang short date. Jika kita ingin mengubah menjadi long date bisa. Nah, seperti ini. Saya menggunakan yang short date saja. Misalnya 14 bulan 4 2024 20 bulan 8 2024 di copy saja ya. Kemudian waktunya ini misalnya saya ingin membuat pukul 12. Nah, pukul 12 ini dari general ini tadi langsung otomatis custom. Di sini saya akan menggantinya menjadi time. Seperti ini. Nah, ini kenapa tidak mau berubah seperti yang atasnya? Tidak mau juga berubah menjadi time karena kita belum memformat ya untuk selnya. Jadi kita blok terlebih dahulu selnya yang akan kita ganti menjadi time. Seperti ini. Saya copy saja. Nah, di sini kita sudah mempraktekkan beberapa jenis peformatan sel. Yang pertama ada general, kemudian number, currency, date, date-nya menggunakan short date, dan time. Nah, selanjutnya kita akan membuat visualisasi data menggunakan grafik.
Langkahnya yaitu kita blok terlebih dahulu. Saya akan mengeblok bagian kolom nama barang, panen 1, panen 2, dan panen 3. Kemudian kita menuju ke menu insert. Nah, kita cari menu chart di sini. Kemudian di sini saya akan menggunakan diagram batang atau bar chart ya. Nah, bar chart ini kita cari simbolnya yang ini. Nah, di sini saya akan menggunakan yang 2 dimensi. Kemudian kita klik. Nah, di sini langsung muncul grafiknya. Kita bisa mengubah ukurannya sesuai dengan selera. Di sini saya akan membuat yang agak besar. Kemudian kita bisa mengubah chart style-nya di bagian menu chart style ini. Misalnya saya akan mengubah menjadi latarnya yang warna hitam. Nah, kemudian kita klik 2 kali chart title-nya, kita ganti judulnya menjadi data penjualan hasil panen sayur Desa Sukamakmur. Nah, di sini kita sudah menerapkan apa yang dinamakan dengan peformatan sel dan visualisasi data menggunakan grafik. Terima kasih. Semoga apa yang saya sampaikan bermanfaat. Sampai berjumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.